Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan yang tentang analisis data. Kalau di sebelum liburan kan kita sudah, atau saya sudah memberikan video ya, 2 buah video untuk pengantar MongoDB-nya. Kemudian juga Anda sudah bisa lihat secara nyata perbedaan antara database yang dimodelkan dengan relasional ataupun juga database yang dimodelkan dengan document base, seperti itu. Nah, harapan saya sebetulnya ketika kalian nanti membutuhkan database untuk menyimpan data-data di aplikasi ataupun software yang Anda bangun, jangan berpikiran sempit. Artinya, oh langsung saja saya menggunakan modeling ER atau misalkan normalisasi yang mungkin kalian temui di mata kuliah basis data. Nah, tapi juga kalian bisa punya lagi gambaran lain yang mungkin bisa dipakai untuk bisa memodelkan data. Nah, salah satunya kan kemarin document base. Anda juga kalau sudah nonton video saya tentang yang basis data berbasis dokumen kan udah kegambar bedanya apa. Nah, kali ini saya sedikit mendemokan sebetulnya keuntungan kalau kita menggunakan si document base ini apa, seperti itu. Nah, yang pertama sih sebetulnya keuntungan kita query-nya tidak terlalu jauh berbeda konsepnya dengan yang relasional atau mungkin kalau Anda kemarin pakainya MySQL ya sebagai DBMS-nya. Ya, saya akan demokan misalnya untuk meriksa database, kalian bisa pakai show databases. Nah, ini database-nya seperti itu, tinggal Anda lihat, atau kalian juga bisa pakai perintah bawaan dari si MongoDB-nya, yaitu show DBS, seperti ini. Nah, itu sama-sama aja. Jadi tergantung Anda terbiasanya pakai apa nih query-nya. Kalau MySQL biasanya lebih dekat ke show databases. Kemudian untuk yang menggunakannya pun juga kan kalian pakai use tuh. Kalau misalnya saya mau pilih salah satu database nih, nah itu kalian pakai use. Nah, cuman bedanya kalau kita berbicara MongoDB, perintah use di sini, kalau di MySQL kan dia kalau use itu database-nya harus sudah ada, baru kita bisa gunakan. Nah, bedanya kalau di MongoDB, database-nya nggak ada pun masih bisa. Sehingga nanti ketika database-nya memang belum ada, dia akan di-create dulu secara virtual. Makna virtual apa sih? Belum disimpan secara fisik. Contoh begini, misalkan saya perintahkan use mahasiswa. Seperti ini. Berarti sekarang saya secara virtual itu punya sebuah database namanya mahasiswa. Padahal kalau Anda lihat di sebelumnya di show DBS, itu tidak ada database mahasiswa ya. Kalau di MySQL ini sudah error. Kenapa? Ya karena kan harus create dulu database mahasiswa baru bisa digunakan. Itu bedanya antara MongoDB dengan MySQL selaku DBMS-nya. Nah, selain itu, tadi kenapa saya bilang ini hanya disimpan virtual, misalkan saya tidak simpan apa-apa nih di sini. Saya belum create dokumen, kalau dokumen itu kemarin table ya, kemarin tolong dilihat lagi persamaan antara term yang ada di database relasional dengan term-term yang ada di document base, seperti itu. Nah, misalnya saya show DBS lagi di sini, belum ada mahasiswa, cuma ada admin coba config lokal dan MongoDB VS Code Playground DB. Ya memang seperti itu. Makanya tadi saya bilang ketika kita meng-use sebuah database yang memang belum ada sebelumnya dan memang database tersebut kita hanya baru sebutkan di perintah use-nya, maka dia hanya diproyeksi secara virtual saja. Nah, kapan database-nya dari virtual disimpan secara fisik? Ketika kita sudah punya dokumen di dalamnya, atau kalau di term yang di relasional, berarti kita sudah punya tabel di dalamnya. Seperti itu. Nah, cara membuat tabelnya pun berbeda antara MySQL dengan MongoDB. Kalau dulu, kita kan menggunakan relasional itu berarti skema base ya. Artinya kalian create dulu skemanya, baru kalian bisa isi dengan record. Nah, bedanya kalau kita menggunakan si MongoDB, kita nggak perlu create skema dulu. Artinya bebas skema. Anda mau misalkan punya tabel data mahasiswanya, misalkan yang satu cuma NIM dan nama, yang satunya NIM, nama, dan tanggal lahir, itu bisa. Beda dengan kalau kita berbicara MySQL. Kalau kita pakai MySQL kan berarti harus di-create dulu table, lalu kita create si field atau atributnya, entah 3, entah 2, tergantung kita butuhnya seperti apa, beserta tipe datanya. Nah, itu paling penting. Nah, anggap di sini saya akan coba isi database mahasiswa dengan data mahasiswa ya. Anggaplah ada sebuah tabel, atau kalau kita sebutnya di document base berarti sebagai collection
di mana nanti collection ada dokumen di dalamnya. Dokumen itu record, jangan bingung lagi. Collection itu table, dokumen itu adalah record. Kemudian misalnya kita create db titik, misalkan nama apa ya? Nama collection-nya misalkan data mahasiswa, titik insert. Nah, seperti ini, jadi insert-nya. Nah, untuk bisa memasukkan dokumen, kita bisa awali dengan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup seperti ini. Lalu kita ketikkan dulu atributnya, misalkan NIM, misalkan 10104007, seperti itu. Kemudian koma, nama, misalkan namanya adalah Budi. Nah, ini benar-benar kita langsung meng-create collection, dan dokumennya langsung di-input ke dalam collection tersebut dalam satu waktu. Kita tidak meng-create dulu skemanya. Kita tidak create table, lalu kita inisiasi field-nya dengan tipe data tertentu, dan seterusnya. Kalau kita enter, maka sudah ter-input di sini. Lalu enaknya lagi, misalkan data mahasiswa yang kedua itu ada data kota asal, misalkan seperti itu. Kita tidak perlu dulu mengubah, kan kalau di MySQL kalian harus alter table dulu tuh. Alter table, kemudian nanti add column-nya misalnya berupa kota asal, tipenya string, dan seterusnya. Nah, kalau di sini enggak, kita tinggal masukin aja dengan perintah yang tadi sama, lalu misalnya kita masukin lagi di sini 4008, misalkan namanya Andi, kemudian kita tambahin kota asal. Kota asalnya misalkan saya tambahkan Bandung. Nah, ini bisa langsung disimpan dalam ibaratnya dalam satu tabel yang sama, atau kita sebut dalam dokumen base-nya dalam satu collection yang sama. Ibaratnya gini, collection itu anggaplah map, ada sebuah map yang saya tujukan untuk suatu hal tertentu. Di dalam map itu kan kita bisa simpan berbagai macam dokumen ya, yang tujuannya sama, tergantung tadi peruntukan si mapnya apa. Nah, si map data mahasiswa itu kan berarti untuk nyimpan data-data mahasiswa. Dokumen yang masuk boleh saja berbeda gambarannya. Ya sama seperti kalian nerima surat lah. Komponen surat antara surat yang satu dengan surat yang lain kan bisa beda seperti itu. Nah, ini pun juga sama. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Simple, db titik, misalkan namanya data mahasiswa, titik find, kemudian kita enter saja. Nah, ini adalah data mahasiswa yang tadi kita sudah simpan. Ada NIM, nama, yang data pertama cuma NIM nama, data yang kedua NIM, nama, dan kota asal. Itu enaknya. Anggap kita mau nambah lagi nih. Nambah lagi, misalkan yang satu ada lagi atribut. Misalkan saya tambahin sini 9, di sini namanya saya ganti Ani. Kota asalnya Bandung, biarkan saja, nggak masalah. Kemudian tambahkan lagi, misalkan jenis kelamin. Jenis kelaminnya berarti wanita. Misal seperti itu. Ini bisa langsung, enter saja, lalu ketika kita munculkan lagi, maka hasilnya seperti ini. Ini satu tabel yang sama loh, atau satu koleksi yang sama. Kita nggak ganti collection. Collection atau tabelnya itu masih data mahasiswa. Ini nggak akan bisa kita lakukan kalau kita pakai relasional, karena relasional itu skema base. Artinya kalian harus bikin skemanya dulu, baru bisa isi dengan sesuai dengan skema yang ditentukan. Nah, kalau Anda pengen tampilannya lebih rapi, kalian bisa tambahin .pretty di belakang find-nya seperti ini untuk bisa merapikan tampilan hasilnya. Jadi tampilannya mirip seperti JSON, walaupun ini bukan JSON ya, kawan-kawan, ini adalah BSON, binary sound. Nah, itu format tersendiri dari si MongoDB-nya, seperti itu. Walaupun nanti dari BSON bisa diubah ke JSON, seperti itu. Nah, itu gambaran ketika kita menggunakan si document base untuk sebagai model data kita. Nah, Pak, bagaimana model datanya? Kalau kita menggunakan relasional biasa pakai MySQL, DBMS-nya, kan pemodelannya kalian pakai IRD, nanti kemudian ketika bagian perancangan Anda ngerancang skema tabelnya, struktur tabelnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan si document base? Ya, yang kita simpan modelnya adalah ini. Misalkan ID, NIM, dan nama. Bahkan mungkin tidak perlu
kita modelkan secara full. Kenapa? Karena pasti berubah gitu. Dynamic sekali kan konsepsi datanya. Cuma mungkin kita bisa tulis seperti ini nanti. Saya mungkin butuh bantuan Visual Studio Code dulu. Misal saya bikin segini, saya cukup tuliskan ini saja, ID, nanti di sini bisa bilang value ID-nya, kemudian koma, misalkan nama atau NIM tadi, kita cukup tuliskan yang memang lazim aja, yang dinamiknya tidak perlu. Misalkan di sini adalah value NIM, kemudian kelas, jangan kelas tadi apa sih? Kota asal, di sini adalah value kota asal, dan kalian tinggal tambahkan saja, oh ya ini dikasih kurung, dikasih kutip 2 karena memang dia string, kemudian kalian tinggal kasih titik 2 seperti ini, artinya di sini kalian bisa nambahin secara dinamik. Ini modelnya. Jadi IRD-nya tuh kayak gini lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian nanti yang paling penting sebetulnya, karena biasanya kan kita akan membuat si Bison tadi bisa diakses via API atau bisa diakses via services, web services. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kalian membuat ini, API documentation. Di sini saya meminta Anda untuk mencari formatnya sendiri. Karena biar kalian juga punya pengalaman melihat bagaimana API documentation dari masing-masing startup ataupun juga summer house. Nah, kalau misalkan ada array-nya gimana? Ya, kalau array tandanya begini. Misalkan kalian pengen bikin hobi misalkan ya. Hobi titik 2 itu kan bisa lebih dari 1. Kalian bisa modelkan seperti ini. Jadi value hobi 1, kemudian koma, value hobi 2. Dan diikuti dengan titik 2 seperti ini, artinya bisa ditambahkan. Kalau objek di dalam objek, atau kalau kita nyebutnya di sini dokumen dalam dokumen, itu bisa misalkan di sini orang tua itu biasanya ada ayah dan ibu, biasanya kita bisa table tuh. Nah, kalau dokumen base punya keunggulan gini, orang tua, kita bisa bikin lagi ini menjadi sebuah dokumen, di mana nanti ada ayahnya siapa, dan ibunya siapa, gitu. Value, sorry. Saya cepat saja, di sini ibu. Ya, nanti kalian lengkapi sendirilah seperti itu. Nah, ini kan kalau kita pakai relasional, ini pasti dipisah nih, karena dianggapnya tidak normal. Kemudian, jangan lupa habis kurung kerawal tutup, ditambahkan lagi dengan titik 2. Karena kan ini masih satu dokumen nih. Ini satu dokumen nih. Kan kita juga bisa create dokumen yang lainnya. Nah, itu kita kasih tanda titik 2 seperti ini. Memang secara model, ya seperti itu. Cuma biasanya didukung atau disupport dengan adanya API documentation seperti ini. Nah, contoh kita coba ya, satu, misalkan hobi nih kita tambahin lagi satu mahasiswa, misalkan namanya Ani, siapa lagi ya, Angga lah, seperti itu. Maafkan Pak Angga, aku pakai namamu. Habis susah mikir nama. Kemudian misalnya kotanya adalah Cirebon, kemudian jenis kelaminnya pria, nggak pakai wanita ya, kalau namanya Angga. Oh, ada juga tuh. Nah kan ini, ngaco nih, aku lagi ngajar nih, lucu lagi. Oke, kemudian misalkan saya tambahkan lagi di sini hobi yang tadi ya. Hobi titik 2, saya mau tambahkan hobinya di sini adalah makan, kemudian koma, berenang. Nah, ini array nih.
Jadi kalau kita munculkan nanti Angga ini, mahasiswa dengan Angga ini, dia kota asalnya Cirebon, pria, hobinya makan dan berenang. Sekali lagi, ini hanya mungkin terjadi kalau kita pakai document base. Tapi kalau kita pakai yang database hanya yang relasional konsepnya, maka hobi ini akan dipecah menjadi tabel tersendiri. Ingat, masalah normalisasi kan? Karena hobinya ada banyak, berarti harus dipecah. Seperti itu. Nah, hobi ini bisa banyak, bisa makan, bisa berenang, bisa Anda tambahkan yang lain, silakan saja. Nah, itu keuntungannya kalau kita pakai MongoDB. Contoh lagi, misalnya kita kayak tambahkan dokumen dalam dokumen ya. Jadi kan kalau dulu kita punya tabel itu harus dipecah kalau nggak normal. Kalau sekarang malah justru dicarinya yang tidak normal atau yang dalam bentuk unnormalized. Supaya apa? Menghemat waktu pembacaan. Ingat ketika kita memecah dua buah tabel, lalu membutuhkan data dari keduanya kan kita harus join tuh. Join-nya ya kalian sudah pelajari lah, mulai dari inner join, outer join, dan segala macam. Ada yang left, ada yang right. Nah itu kan sebetulnya secara query-nya sederhana, tapi secara fungsi matematisnya itu kayak kita mengkombinasi dua buah himpunan, baru kita seleksi seperti itu. Kalau kita bicara aljabar relasionalnya. Nah, dibaca lagi aljabar relasionalnya nih, mumpung ada Budian juga ya. Oke, if 5 sama if 6 Budian kan? Oke. Di sini misalnya saya tambahkan 1, nah ini saya harus ubah lagi ya name-nya ya. Misalkan 11 namanya siapa ya? Anggia misalkan. Ini perubahan dari Angga jadi Anggia. Kemudian asalnya dari Makassar. Jenis kelaminnya wanita. Hobinya hilang. Sorry, kepencet. Kita sementara pakai terminal dulu, walaupun nanti ada GUI-nya ya, ada user interface-nya, kalian bisa pakai. Cuma untuk sekarang, kita pakai yang terminal dulu saja. Makassar. Jenis kelaminnya wanita. Hobinya makan, berenang. Tambahin 1 deh, misalkan. Apa ya, dandan. Nah, di sini misalnya saya tambahkan orang tua nih. Orang tua, titik 2. Nah, dia kan himpunan lagi tuh. Nah, berarti kita bikin, atau dia dokumen lagi tuh, karena kan tabel kita satukan ke tabel yang lainnya. Misalkan di sini ada nama ayah. Nama ayahnya misalkan, siapa ya, Setio, misalkan seperti itu. Aduh. Kemudian nama ibunya, siapa ya, Ardiano, misal Ardiani lah ya, Ardini lah, nggak apa-apa lah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, udah. Nah, ini jadi kayak kita nyimpen tabel lagi dalam si tabel utamanya gitu. Di dokumen dalam dokumen. Nah, itu bisa seperti itu. Ini keunggulan kalau kita pakai si MongoDB. Sebetulnya ada banyak lagi. Cuma begini ya, MongoDB atau document base biasanya kita gunakan kalau kebutuhan kebutuhan read. Read itu berarti pembacaan data ke dalam si database-nya jauh lebih banyak daripada kebutuhan untuk nge-write data. Jadi read sama write ya kan, operasi itu kan lazim di data tuh. Kalau jumlah operasi reading atau pembacaan dari si request ke dalam database yang lebih besar, disarankan pakai document base. Kemudian juga kalau structure-nya tidak terlalu kompleks, ya gunakan saja ini, karena ini jauh lebih cepat secara pembacaan. Ya kenapa? Ya simpel, kalau kita misalkan normalisasi nih, pakai konsep normalisasi atau pakai konsep yang relasional, berarti kan data yang tidak normal harus dipecah tuh, atau datanya kita relasikan. Nah, ketika kita butuh dua data yang berelasi, kita harus join dulu. Kalau ini kan nggak usah, sudah dalam satu tabel ibaratnya, atau dalam satu collection, jadi kalian tinggal panggil saja. Nah, untuk masalah kayak macam bagaimana caranya melakukan seleksi, contoh kan kalau kalian pakai where apa, kalau misalnya select bintang from apa, nah itu untuk query-nya saya akan bentuk menjadi sebuah video tutorial saja tersendiri, tapi di kelas saya ingin hanya fokus di masalah kalian mengenal si struktur
database yang berorientasi atau berbasiskan document base. Itu sih paling materi hari ini. Saya cek dulu LMS ya. Jangan lupa isi daftar hadir. Daftar hadir saya buka sampai Kamis, jadi kalian bisa nonton dulu rekamannya bagi yang tidak ikut Zoom ini, baru nanti saya tutup di hari Kamis. Oke, di sini ada pertanyaan, apa perbedaan dari database management system dan relationship database management system? Bukan ini udah dijawab ya, kok nggak salah ya? Coba mohon bantuan jawaban dari teman-teman, ini udah pernah saya jawab belum sih? Kok kayak deja vu ya? Di minggu sebelum kita liburan, apakah saya sudah bahas ini atau belum? Halo? Bisa dengar suara saya yang lain? Bisa, Pak. Ya, so, ini udah pernah saya bahas belum? Seingat saya sudah, Pak. Oh, udah. Oke. Ya udah, berarti sekarang kita fokus ke pertanyaan di document base aja. Mangga, yang mau nanya silakan, bisa via chat atau bisa via suara. Silakan, saya berikan waktu dulu. Usahakan tidak terlalu lama karena kan ini direkam ya. Sudah bisa kelihatan bedanya antara yang document base sama relasional? Itu dulu yang saya tanya ke kalian. Sudah bisa kelihatan bedanya? Ini curiga tiduran, ini bener asli. Aduh. Oke, kita baca setting. Sudah Pak, oke. Ya udah, kalau udah paham ya syukur, berarti saya ngejelasinnya jago, udah gitu aja. Jadi silakan kalian sudah mulai modeling untuk yang kebutuhan tugas besar kalian, yang Pak Broto, kalian sudah mulai modeling datanya. Jadi mulai bikin, ya kalau kalian pakai relasional, berarti kalian mulai bikin IRD dan kamus data IRD-nya. Kalau kalian mau pakai dokumen base, silakan. Modelkan juga database-nya. Cuman tolong dibandingkan dulu ya, mana yang jauh lebih optimal dan efisien. Apakah tetap stay menggunakan relational model, apakah berpindah ke document base. Bukan berarti kalau saya ngajarin document base, maka Anda wajib pakai document base. Enggak. Itu semua dianalisis dulu. Nanti kalau dalam sebuah startup itu biasanya ada CTO-nya ataupun juga nanti ada bagian khusus namanya data analis gitu ya. Dia yang nantinya akan menganalisis kira-kira DBMS mana atau model data yang mana yang jauh lebih tepat guna untuk kasus tersebut. Nah, itu juga jadi nilai lebih. Harapan saya bukan hanya kalian bisa memodelkan, tapi juga bisa menganalisis hal tersebut. Ya, tapi kalau kita kembali lagi ke sejarah mata kuliah base data, wong yang lulus dengan nilai A aja sedikit loh. Jadi bicara modelnya aja, bagaimana memodelkan dunia nyata, kebutuhan dunia nyatanya menjadi model data aja masih sulit. Nah, itu menurut saya bukan lagi alasan. Anda sudah semester berapa sekarang? 4 atau 5? 4 ya berarti ya. Sudah semester 4 itu sudah harusnya jago untuk modeling data. Jadi kalau ngomongin IRD sama normalisasi aja masih pelintat-pelintut, balik lagi aja ke mata kuliah base data. Oke, ini ada pertanyaan tuh nggak sih ya? Coba saya lihat dulu, tapi bisa kelewat. Kekurangan pakai document base. Ya kekurangannya ketika ya ada sebenarnya ada trade off ya. Ketika misalkan kita bikin dokumen dalam dokumen misalkan kita bikin tiga level kedalaman seperti itu dalam sebuah dokumennya, ya tentunya itu juga akan mempengaruhi performa, itu satu. Kemudian juga
kalau kita berbicara indexingnya ketika kita pakai yang relasional, misalnya MySQL, itu akan jauh lebih bagus, karena kan strukturnya static ya, hampir static. Dynamic bisa nggak? Bisa, tapi kan kita harus alter tabel, kemudian juga ya ribet lah, intinya tidak langsung creating seperti ini. Keseragaman skemanya itu mungkin mempermudah kita dalam melakukan analisisnya, itu aja sih. Kekurangannya lagi, kalau misalkan operasi writing-nya lebih banyak, nah itu juga jadi permasalahan. Itu aja kekurangannya. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan kembali, minggu depan kita sudah masuk ke analisis kebutuhan fungsional. Jadi coba dilihat ke course-nya lagi di LMS. Ini sekarang liburnya udahan ya, jadi kalian harus melihat lagi ke LMS-nya. Baca yang ini, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk pertanyaannya di sini, saya masih sembunyikan. Tapi Anda baca dulu untuk kebutuhan tanya jawabnya, Anda baca dulu buku yang saya bagikan. Wait, saya nggak simpan di sini ya bukunya ya. Buku yang Yordon. Apakah saya sudah pernah membagi? Oh, ini ada nih, textbook. Modern Structure Analysis. Tolong baca ini dulu. Di bagian DFD. Jadi nanti kan kita memodelkan kebutuhan fungsionalnya kalau analisis terstruktur atau proses oriented, itu kita pakai DFD. Nah, ini bukunya tolong dipelajari dulu, cuman nggak usah semua bab. Saya akan berikan babnya di sini. Saya lihat dulu daftar isi, saya agak lupa babnya. Di DFD, data flow diagram nih, yang part 2.9. Oh, ini aja deh, part 2 dari nomor 8 sampai nomor 11. Kan kalau IRD kan 12 itu sudah pernah diajarkan, ini nggak perlu dulu. Jadi kalau si buku Yordon ini, dia memodelkan dulu proses, baru memodelkan datanya. Tapi kalau kita kan kebalik ya, datanya dulu, baru prosesnya. Nggak masalah, mana aja yang mau Anda ikuti boleh. Tapi tolong dibaca bab atau part 2, poin 8, 9, 10, 11. Ini nggak banyak. Yang tebelnya itu adalah sesi latihannya. Jadi tolong dibaca. Minggu depan kita akan bahas itu. Jadi bagaimana kita memodelkan fungsional menggunakan data flow diagrams atau DFD. Nah, ini teman-temannya nih, data dictionary atau kamus data, kemudian ada proses specification, itu juga teman dari si DFD. Tolong dibaca untuk itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahannya. Ada pertanyaan dulu nggak? Jelas ya? Oke, jadi nanti Anda bisa coba-coba MongoDB-nya. Kalau masih senang dengan MongoDB, itu bisa jadi skripsi. Kalau yang senang dengan hal-hal seperti itu, bisa jadi skripsi. Nanti lebih asik lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.